warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Putri Dewi dengan NIM B03219058. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan karir Ginsberg. Nah, sebelum kita membahas tentang teori Ginsberg, kita akan lebih dulu menggali apa itu karir. Nah, kalau kita tahu karir itu kan berhubungan sama pekerjaan gitu ya. Nah, itu benar gitu. Karir itu berhubungan pekerjaan. Nah, lebih spesifiknya itu, karir adalah sebuah pekerjaan yang direncanakan melalui proses yang panjang. Kemudian dari proses tersebut itu mempengaruhi pola pikir serta bagaimana individu itu memadukan antara kemampuan dan kesenangan. Nah, dari perpaduan tersebut itu kemudian menghasilkan sebuah value buat dirinya sendiri gitu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu karir, nah kita akan lanjut membahas mengenai teori perkembangan karir Ginsberg. Nah, Ginsberg sendiri itu memiliki prinsip dasar dalam teorinya. Yang pertama, dia memfokuskan proses pemilihan karir berdasarkan tahap perkembangan individu. Jadi, dalam proses pemilihan karir yang dialami oleh individu, dia itu mengalami sebuah proses yang panjang, bahkan bisa sepanjang hayatnya. Nah, perkembangan tersebut itu dimulai sejak masa kanak-kanak dan kemudian itu terus berkembang seiring individu itu tumbuh dewasa. Jadi dalam pemilihan karir pada individu itu tidak serta-merta atau secara tiba-tiba bisa terjadi, tapi itu melalui proses yang panjang gitu. Kemudian dalam teori perkembangan karir Ginsberg ini tuh dia memiliki 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap fantasi, kemudian tahap tentatif, dan tahap realistik. Baiklah, selanjutnya yaitu periode fantasi. Nah, pada periode fantasi ini memiliki rentang usia di bawah umur 11 tahun. Jadi mulai dari umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dan terus ke bawah itu masuk pada periode fantasi ini. Nah, untuk karakteristik pada individu pada periode fantasi ini itu yang pertama, dia itu bersifat sembarangan atau asal pilih. Jadi ketika pemilihan karir tersebut itu asal pilih, tergantung pada apa yang dia suka, kesenangan atau hayalan yang ada dalam dirinya. Kayak misalnya dulu kita waktu SD, misal waktu ditanyain sama gurunya, kamu pengen jadi apa nanti kalau dewasa? Pasti kalau nggak jawabannya dokter, itu jawabannya pasti guru atau polisi dan lain sebagainya. Nah, itu tuh tanpa ada, itu asal pilih gitu, tanpa ada pertimbangan yang lebih matang gitu, kayak misal pertimbangan kemampuan aku cocok nggak ya misal jadi dokter, kemudian gimana ya nanti kerjanya kalau misal jadi dokter. Jadi pada periode fantasi ini itu tidak ada pertimbangan, tidak ada apapun gitu. Jadi dia asal pilih aja apa yang dia suka, yaitu yang disebutkan. Kemudian yang kedua adalah pengalaman itu diperoleh dari sosialisasi dengan teman sebaya. Nah, kadang itu tadi kayak misalnya kita waktu ditanya waktu SD tadi kan jawabannya dokter atau enggak guru. Itu tuh informasi yang ada di sekitar dia. Jadi individu pada periode fantasi ini tuh lebih cenderung mengidentifikasi peran-peran dari orang-orang dewasa di sekitarnya gitu. Karena tadi dia memilih guru, karena kan dia di sekolah dia tahu guru, oh apa yang dilakukan guru, oh kayak gini. Nah, itu memicu dia memilih karir tersebut gitu, karir pada pendidikan gitu. Jadi pada periode fantasi ini tuh dia lebih mengidentifikasi peran-peran orang dewasa di sekitarnya, kemudian tanpa pertimbangan dan asal pilih sesuai dengan apa yang ada di hayalannya, sesuai dengan apa yang dia suka gitu. Selanjutnya adalah pada tahap tentatif. Nah, tahap tentatif ini memiliki rentang usia 11 sampai 18 tahun. Nah, ini tuh masa-masa SMP, SMA seperti itu. Nah, ini pada periode tentatif ini. Nah,
periode tentatif ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama yaitu minat. Nah, pada minat ini tuh individu itu mulai menyadari minat yang berubah-ubah. Jadi kayak misalnya waktu dia udah SMP, dia udah memiliki pemilihan karir yang berbeda dengan sebelumnya gitu. Jadi udah berubah-ubah. Kalau waktu pada periode fantasi, waktu SD dia memilih ingin jadi dokter, pada SMP atau SMA dia memilih mau jadi koki atau mau jadi desainer. Nah, itu berubah-ubah. Dan pada periode tentatif ini individu itu tersebut itu udah mulai mempertanyakan pada dirinya sendiri, apa ya kemampuan aku atau kapasitas yang aku miliki, dan mulai mencocokkan gitu. Cocok gak ya kemampuan aku jika aku kerja di sini? Cocok gak ya kemampuan aku sesuai dengan minat aku gitu. Jadi di sini pada periode tentatif ini tuh individu mulai menyadari dan mempertanyakan sebenarnya apa sih minat aku, apa sih kemampuan aku, cocok nggak sama minat aku, seperti itu. Kemudian tahap selanjutnya yaitu nilai. Nah, pada nilai ini tuh individu itu mulai menyadari bahwa di dalam pekerjaannya itu harus menghasilkan value atau nilai. Jadi kayak individu tuh mulai mempertimbangkan pekerjaan aku ini tuh mendapatkan value nggak buat diri aku. Nah, value ini tuh diperoleh dari mana? Dari diri sendiri maupun orang lain. Jadi udah mulai mempertimbangkan karir dengan value yang didapat. Kemudian selanjutnya adalah transisi. Nah, transisi ini tuh kan merupakan masa peralihan ya. Jadi pada tahap ini tuh individu itu mulai memadukan orientasi-orientasi yang sebelumnya, yang pada tahap periode fantasi itu dipadukan dengan minat atau kapasitas dan nilai yang ada dalam diri sendiri tersebut. Kemudian pada periode tentatif sendiri, apa karakteristik dari tahap ini? Yaitu mulai muncul kesadaran terhadap nilai pribadi dengan pilihan karir. Nah, tadi dia mulai sadar apa value yang didapat pada pemilihan karir yang dipilih tersebut. Seperti itu. Yang ketiga adalah periode realistis. Nah, pada periode realistis ini rentang waktunya adalah usia 17 tahun atau 18 tahun ke atas. Kemudian pada periode realistis ini tuh memiliki karakteristik. Yang pertama adalah individu melakukan eksplorasi terhadap pengalaman kerja. Jadi pada periode ini tuh individu mulai eksplor berbagai pengalaman kerja, misalnya dengan magang atau dengan volunteer. Jadi dia mulai eksplor. Ketika tadi pada tahap tentatif tadi, individu kan udah mulai tahu nih, mulai memadupadakan minat atau dengan kemampuannya. Nah, pada periode realistis ini dia udah mulai, karena dia udah tahu, akhirnya dia mulai eksplor terhadap pengalaman kerja. Dia mulai cari tahu gimana pekerjaan kayak gini gitu. Misalnya dia memilih desainer. Nah, bagaimana desainer tuh kayak gimana, kerjanya itu kayak gimana, dia udah mulai eksplor pada periode realistis ini gitu. Kemudian yang kedua, individu mencapai tahap keberhasilan dan kegagalan. Nah, pasti ya ketika kita melakukan eksplor pengalaman kerja itu pasti ada tahap kita pernah berhasil, kita pernah juga gagal. Nah, itu pada periode realistis ini tuh hal yang wajar gitu. Jadi mau gagal itu hal yang biasa. Maka dari sebuah keberhasilan atau kegagalan tersebut, individu itu bisa belajar dan memperbaiki kinerjanya gitu. Jadi misalnya individu tersebut gagal menyesuaikan diri di lingkungan pekerjaan. Nah, maka dari itu individu itu dengan pengalaman kerja itu dia
memperbaiki diri, apa ya yang harus aku perbaiki. Nah, itu pada periode realistis ini. Kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga adalah menggambarkan proses pemilihan karir yang sebenarnya. Jadi dia udah tahu, dia udah mulai ada pandangan terhadap karir. Ini tuh dia udah memilih, individu tersebut udah memilih satu karir. Jadi dia udah memutuskan apa pemilihan karir yang aku pilih gitu. Jadi udah nggak ada kebingungan atau berbagai macam pemilihan karir. Dia udah memutuskan satu pilihan karir gitu. Kemudian pada periode realistis ini itu juga memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap eksplorasi. Nah, tadi kan udah ya, tadi pada karakteristik periode realistis tadi kan ada di mana menggambarkan pemilihan karir yang sebenarnya. Nah, ini tahap eksplorasi ini individu tuh mulai mempersempit pemilihan karir. Jadi dia udah nggak bingung lagi, tidak bimbang dengan berbagai pilihan karir. Dia udah mulai memfokuskan pemilihan karirnya. Jadi kalau misalnya dia dulu pengen desainer dan pengen jadi koki, nah dia sekarang ternyata aku lebih fokus, kemampuan aku, minat aku lebih ke desainer. Nah, makanya dia akhirnya fokus ke desainer dan udah meninggalkan koki tersebut gitu. Jadi dia udah mulai mempersempit pemilihan karirnya gitu. Kemudian yang kedua adalah tahap kristalisasi. Nah, pada tahap ini itu individu mengambil keputusan dengan pertimbangan faktor internal maupun eksternal. Nah, yaitu tadi. Jadi, ketika pada tahap eksplorasi kan mempersempit. Nah, pada tahap kristalisasi ini karena mungkin tadi di eksplorasi dia memiliki dua pilihan gitu. Nah, akhirnya mempersempit pemilihan karir itu dipertimbangkan juga dengan faktor-faktor internal ataupun eksternal yang misalnya gimana lingkungan kerjanya, kemudian bagaimana minatnya. Jadi ada pertimbangan yang lebih dalam tahap kristalisasi ini untuk pemilihan karir individu. Kemudian tahap spesifikasi, yaitu di mana individu memilih pekerjaan atau pelatihan secara spesifik. Jadi misalnya individu tersebut memilih desainer, maka dia itu ikut misalnya kursus desainer, pelatihan desainer kayak gitu. Jadi dia lebih memfokuskan dirinya untuk secara spesifik gitu. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah unsur teori Ginsberg. Yang pertama adalah proses. Nah, proses sendiri itu merupakan proses penetapan pilihan karir yang muncul semenjak masa remaja awal hingga akhir masa remaja, atau ketika individu tersebut itu menginjak pada usia 20-an tahun gitu. Nah, pastinya ya ketika kita pada proses pemilihan karir individu itu pasti kan melewati sebuah proses yang panjang, nggak serta-merta langsung gitu ya. Pasti atau tiba-tiba gitu, pastinya melewati sebuah proses. Nah itu sehingga dengan proses tersebut individu itu bisa menentukan pemilihan karir yang sesuai dengan dirinya gitu. Jadi pasti melalui proses yang panjang. Kemudian yang kedua adalah irreversibility atau ketetapan. Nah, ketetapan pada pemilihan karir ini didasarkan pada satu asumsi bahwa proses pendidikan dan pelatihan itu
yang pernah dialami oleh individu itu dapat mengantarkan individu pada suatu keadaan. Nah, suatu keadaan itu di mana individu itu dapat memperoleh kesempatan untuk merubah pilihan karirnya. Gitu. Jadi pada irreversibility itu adalah sebuah ketetapan untuk memperoleh pendidikan atau sebuah pelatihan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kompromi. Konsep dalam pemilihan karir itu didasarkan terkait dengan minat dan kemampuan. Jadi kompromi di sini tuh karena kita udah melalui proses, kemudian ketetapan. Nah, di sini ada kompromi, yaitu menyesuaikan diri dengan minat dan kemampuan tersebut disesuaikan dengan realitas pada dunia kerja gitu. Jadi ada penyesuaian diri dengan lingkungan pekerjaan, dunia kerja, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan dari teori perkembangan karir Ginsberg itu yang pertama adalah pemilihan karir itu merupakan proses yang bertahap, yang tidak secara subjektif oleh individu. Jadi pemilihan karir itu bertahap dari masa kanak-kanak sampai dan kemudian berkembang seiring dewasa. Jadi jadi pemilihan karir itu melalui proses yang panjang seperti itu. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah individu tersebut dapat mengubah keputusan, namun proses pembuatan keputusan karir itu dilakukan sejak dini. Jadi misalnya menurut Ginsberg sendiri, misalnya pemilihan karir waktu dini itu berbeda dengan dewasa. Nah, itu hal yang wajar karena menurut Ginsberg sendiri pemilihan karir itu terus berkembang seiring tumbuhnya dewasa gitu. Jadi kalau misalnya pemilihan karir kita berbeda kayak dulu pas masa kanak-kanak, nah itu hal yang wajar gitu. Kemudian yang ketiga adalah pilihan okupasional merupakan proses pembuatan keputusan seumur hidup untuk mencari kepuasan diri. Nah, di sini ada kutipan dari Ginsberg, yaitu occupational choice is a lifelong process of decision making in which individual consciously seek to find the optimal fit between career goals and realities of work. Yang artinya adalah pilihan pekerjaan adalah proses pengambilan keputusan seumur hidup di mana individu terus-menerus mencari untuk menemukan pilihan yang sesuai antara tujuan, karir, dan realitas dunia kerja. Nah, seperti itu penjelasan saya mengenai teori perkembangan karir Ginsberg. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.